Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tahukah kalian bahwa pada tanggal 27 Rajab telah terdapat peristiwa bersejarah yang begitu dahsyat dan bermakna bagi kita umat Islam? Apakah itu? Ya, Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda namun terjadi secara berurutan. Isra dimaknai sebagai perjalanan malam, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan pada malam hari itu, Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi yang jumlahnya ada 124.000 para nabi yang telah dikumpulkan oleh Allah SWT. Sedangkan Mi'raj dimaknai sebagai kenaikan di mana Allah telah mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang sangat indah yang bercahaya karena terdapat beberapa permata yang besar, yang besarnya sebesar kuping gajah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit ketujuh, beliau juga bertemu dengan para nabi. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di situ terjadi dialog. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti dalam Quran surat Al-Isra berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya kami maha melihat, maha mendengar. Sebagai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj tidak hanya membuktikan atas tanda-tanda kebesaran Allah semata, namun juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu bagi kita umat Islam. Seperti dalam terangkum dari kitab Sirah Nabawiyah oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, tujuan utama Isra Mi'raj adalah untuk menjemput perintah sholat fardu 5 waktu, yang pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat sehari. Tapi saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, beliau memohon kepada Allah agar diberikan keringanan. Hingga pada akhirnya Allah mengabulkan dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari yang pahalanya sama dengan 50 rakaat sholat. Nah, selain itu ada nggak sih tujuan dari Isra Mi'raj? Tentu saja. Tujuan lainnya adalah Allah bermaksud menghibur Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu Rasulullah sedang berduka karena ditinggalkan 2 orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama, Khadijah
istri beliau yang begitu setia menemani beliau pada masa-masa sulit selama 25 tahun. Yang kedua, Abu Thalib, paman Nabi, yang telah selalu mendampingi beliau, menemani beliau, dan membela beliau dari usia 8 tahun. Atas keberian keduanya, Nabi Muhammad SAW merasakan duka yang begitu mendalam. Bagi Muslim, memaknai perjalanan Isra mempunyai hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kecerdasan sosial Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dari masjid ke masjid bertemu dan bersosialisasi dengan banyak manusia. Begitu pula dengan perjalanan Mi'raj, mempunyai hikmah bahwa Allah sedang mendidik kecerdasan spiritual Nabi Muhammad SAW, yang dalam perjalanannya dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh, yang dalam perjalanannya beliau bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulunya, yang dari pertemuan tersebut menajamkan dan mengasah spiritual dengan pesan sholat, kewajiban syariah, hingga Nabi Muhammad menyaksikan langsung kondisi di surga dan neraka. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian beliau telah menginspirasi kita semua bahwa sukses hidup seseorang minimal didukung oleh dua kecerdasan, yaitu sosial dan spiritual. Pertanyaannya sekarang adalah, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, apakah kita, terutama anak-anak, sudah memiliki bekal untuk mencapai kesuksesan hidup dunia dan akhirat dengan kecerdasan sosial, misalnya hablum minan nas, hubungan dengan teman, hubungan dengan manusia? Apakah sudah saling menghargai? Apakah sudah saling menghormati antar teman? Bisakah bergaul dengan baik, tidak saling menyakiti, tidak membuli, dan harus bisa mengontrol emosi. Begitu juga terhadap orang tua dan guru. Dan juga kecerdasan spiritual, di mana seseorang harus memiliki kemampuan untuk memaknai ibadah, menata perilaku melalui langkah-langkah pola pemikiran yang bersifat fitrah, serta berprinsip hanya karena Allah. Nah, bagian-bagian penting dari perjalanan Isra Mi'raj ini diharapkan menjadi panduan berkehidupan bagi kita seluruh umat Islam khususnya, atau bahkan menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana berinteraksi secara utuh dalam berkehidupan hingga nanti kembali kepada Allah. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.